죽은 두 여자 말이야. 뭐 공통점 같은 거 없나? 일단 사건 날 전부 비가 왔어요. 다들 비 오는 밤에 살해됐다고요. 그리고 빨간 옷. 죽은 여자가 빨간 옷을 입고 있었어요. 이 두 명 다? 그럼 내가 우산 들고 공장 앞으로 나가지 뭐. 네, 알겠습니다. 그대 내 곁에 어두운 밤이요. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Kali ini kita akan membahas film bertajuk Memories of Murder. Film berdasarkan kisah nyata tentang kasus pembunuhan berantai yang pernah terjadi di Korea. Gimana kengeriannya? Langsung aja kita skuida. Film berawal di tahun 1986. Seorang detektif bernama Park datang ke sebuah persawahan. Saat menengok ke sebuah selokan, ada mayat seorang perempuan dengan keadaan tanpa busana, serta diikat tangan dan kakinya. Dia memulai penyelidikan, mulai dari menginterogasi beberapa lelaki yang kenal dengan korban. Tapi di tengah menyelidiki kasus itu, muncul kasus serupa. Tapi karena polisi nggak gerak cepet, TKP keburu berantakan. Orang-orang kepo sama apa yang terjadi di sana. Bahkan jejak sepatu yang bisa dijadikan bukti dan belum sempat difoto keburu dilindas traktor. Tapi detektif Park nggak putus asa karena dia percaya dia akan menemukan si pelaku dengan mata peramalnya. 그러면은 저기 앉은 저 두 놈 보이는 게 또 한 명은 피해자고 받았고 말이에요. 이거 한 놈을 잡아가지고 왔다고. 한 놈이 강간범인지. Setelah kentu, pacar detektif Park Sol Yung bercerita kalau anak seorang pemilik kedai yang keterbelakangan mental sedang rame-ramenya diolok-olok warga karena dicap sebagai pembunuh. Karena dia setiap hari mengikuti si korban. Ditambah, di malam sebelum korban terbunuh, tetangganya melihat anak itu mengikutinya. Dia bernama Kwang Ho. Detektif Park langsung membawanya untuk diinterogasi. 이쁜 여자 보면 저도 꼴리고 씨바 안 하고 싶고 나 임마 나도 네 나이 때 새끼야 친구들끼리 어울려 다니면서 하고 처음부터 뭐 죽이려고 그랬던 건 아닐 거야. 응? 어디 저진 안 만져볼까 뭐 이런. 못 만졌어. 아닌데. 임마 저 아저씨도 임마 너처럼 참 어렵게 자랐어. 어렵게 자라고 되게 착해 착하고 그러니까 워낙 성격이 급하다 보니까 억울로 사람을 뭐 때리고. 아유, 인상이 더럽네 이놈. 이거 까지집. Tai juga nih polisi. Besoknya, seorang wanita yang berjalan di jalan sepi dibuntuti oleh seseorang. Karena panik, dia berlari sampai nyusruk ke sawah. 괜찮아요? 왜 그러세요? 길 좀 물어보려고 그런 건데. 왜 그래요? 여기 강간의 왕국이야? 이거 씨발놈 새끼야. 이리 와. 나와 이 새끼야. 피해자가 같이 가야 된다니까. 너 형사야? Udah asal tendang dan nonjok, ternyata orang itu juga seorang penyidik. Dia ditugaskan dari Seoul membantu kasus pembunuhan berantai di kota Hwasong. Kita sebut aja detektif So. Sebelum balik ke markas, kampretnya dia ngecap alas sepatu Kwang Ho di tanah dekat TKP pembunuhan, lalu difoto untuk dijadikan bukti palsu untuk menekan Kwang Ho. Emang brengsek ini dua polisi. Setelah ditekan terus-terusan, tiba-tiba Kwang Ho berbicara kayak gini. 얼굴 보고 여자들 싫어하지. 찡그리고 막 도망다니지. 맞다. 다 죽여버릴 거다. 찡그린 애들 다 죽여버려. 내 머릿속에 다 있다. 향수기도 있었어. 너 향수기 좋다고 맨날 따라다녔잖아. 향수기 예쁘지? 이쁘지. 근데 향수기가 찡그렸구나. 너 씨발 저리가 뭐 이렇게 죽여버렸다 그치? 귀찮게
길 옆에 그 논에서 향수기 목을 졸랐다. 향수기 하얀 브라자로 스타킹 바뀐 걸로. 두 번째 저런 게 스타킹이야. 아, 이 새끼 머리 좋아. 영리해. 그 다음에 그게 뭐더라? 무슨 끈 같은 거. 핸드백 끈? 아, 맞아, 백끈. 향수기 목을 몸을 약간 푸르 떨더니 완전히 죽은 것 같아. 그래서 머리에 씌운다. 뭘? 모자처럼 쓱 나빠셨다. 그 다음에 바뀐 옷을 다시 입혔다. 그거 왜 그랬을까? 몰라, 다시 입혔어. 왜? 아, 모르지. 새끼가 정말 잘 나가다가. 그 다음에 어떻게 사? 그래. 어디로? 비가 많이 와서 방귀도 많이 차. 방귀 뜨거. Karena rekaman yang seperti pengakuan tadi, Kwang Ho secara resmi dijadikan pelaku. Dan hari ini akan dilakukan rekonstruksi kejadian di TKP. Detektif So tahu kalau Kwang Ho nggak bersalah. Dia pun kekeh memperjuangkan kebebasan Kwang Ho. Tapi kepala kepolisian Hwasong ternyata sama brengseknya. Cuma kepingin citranya baik karena bisa meringkus pembunuh berantai. Untungnya, setelah orang tua Kwang Ho ngamuk-ngamuk di TKP, kejanggalan penetapan pelaku pada Kwang Ho terungkap. Kwang Ho dibebaskan. Si kepala kepolisian dicopot dan digantikan dengan orang baru. 죽은 두 여자 말이야. 뭐 공통점 같은 거 없나? 다들 비 오는 밤에 살해됐다고요. 그리고 빨간 옷. 죽은 여자가 빨간 옷을 입고 있었어요. 이 두 명 다? 아니요, 3명 다. 3명이나? Selain 2 korban yang ditemukan, Detektif So menyadari kalau ada 1 korban lagi. Tapi korban ini baru dinyatakan hilang. Yang membuatnya yakin kalau ini semua dilakukan 1 orang yang sama adalah si pelaku beraksi saat turun hujan. Dan yang lebih spesifik adalah semua korbannya mengenakan pakaian berwarna merah. Di tengah pencarian orang hilang itu, Detektif Park percaya kalau wanita yang dia kenal ini bukannya hilang, tapi kabur ke Seoul. Baru aja dia ngomong gitu, tiba-tiba anggota kepolisian menemukan jasadnya di tengah ladang. Jasadnya sudah busuk. Kaki tangannya terikat dengan cara ikat yang sama seperti korban lainnya. Serta muka yang ditutup cangcut milik si korban. Saat makan malam di kedai milik orang tua Kwang Ho diberi sepatu sebagai permintaan maaf. Tapi tentu dia nggak lupa kalau 2 polisi kampret ini mukulin dia berhari-hari lalu. Tiba-tiba Detektif So berkata, 우리가 찾는 범인하고 가장 거리가 먼 타입입니다. 그러니까 저런 애를 붙들고 지지극복고 시간만 낭비했으니 어떻게... 고기도 좀 드시고 말씀을 하세요. 난 탄고기 안 먹는데. karena perkataannya tadi dan di bawah pengaruh alkohol, Detektif Park ngeluarin unek-uneknya yang seakan terusik akan keberadaan Detektif So. Tapi yang terpenting, mereka sekarang tahu pola dari si pembunuh berantai. Di suatu malam yang sedang hujan, mereka memancing si pelaku dengan cara mendandani seorang polwan dengan baju merah, lalu berjalan di jalan yang sepi. Tapi sayangnya, gak ada sama sekali gerak-gerik dari si pembunuh. Di tengah neduh di pos polisi, ada 2 orang siswi SMP numpang neduh juga. Karena tahu kalau mereka adalah seorang detektif, siswi ini menceritakan rumor yang beredar baru-baru ini di sekolahnya. Katanya, pelaku pembunuhan akhir-akhir ini tinggal di toilet belakang sekolahnya. Di sisi lain kota, ada seorang wanita yang ingin ketemu dengan seseorang malam itu. Tapi pas baru mau aja pergi, dia mungkin pernah dengar rumor kalau korban pembunuhan akhir-akhir ini selalu berpakaian warna merah. Maka dari itu, dia melepas jaketnya. 여보세요. Tapi sayang, pembunuhan tetap terjadi. Sidik jari pelaku tidak ditemukan. Dan satu-satunya petunjuk yaitu jejak sepatu pelaku juga tersamarkan karena air hujan. Benar-benar kejahatan yang sempurna.
Di tengah kebuntuan itu, tiba-tiba si Polwan menemukan fakta menarik. Karena dia selalu dengerin radio, dia ngeh kalau ada seseorang yang selalu merequest lagu yang sama. Dan saat dicocokkan tanggalnya dengan kasus pembunuhan akhir-akhir ini, ternyata selalu sama dong, termasuk tadi malam. Dia juga menulis pesan di request tersebut. Dikirim oleh pria kesepian dari distrik Terung. Tolong disiarkan saat turun hujan. Detektif Park langsung tertawa. Merasa kalau si Polwan kebanyakan baca novel misteri. Kebalikan dari Detektif Park, Detektif So sangat percaya dengan yang namanya data. Temuan ini pasti menjadi titik terang dari kebuntuan mereka. Detektif So langsung ke stasiun radio untuk menanyakan lebih lanjut. Tapi sayang, kartu posnya udah keburu dibuang. Lagi-lagi perbedaan yang mencolok di antara mereka adalah Detektif Park malah lebih percaya dengan dukun ketimbang data. Di tengah melakukan ritual yang disuruh si dukun di TKP pembunuhan, tiba-tiba ada seseorang datang. Ternyata Detektif So. Dia kelihatan lagi merenung di sana. Tapi lagi-lagi ada orang berjalan ke sana. Detektif So buru-buru sembunyi juga. Kocok terus tuh Batang. Mereka mengejar orang aneh itu ke sana kemari dan akhirnya orang itu terpojok di daerah pertambangan. Bagai mencari jarum dalam jerami, orang aneh itu sudah membaur dengan ratusan pekerja tambang di sana. Itu dia. 형사! 쟤들 좀 모아봐. 동작 그만! 아이들! 내 눈을 똑바로 보실까? Langsung kena flying kick dong. Dia mengaku kalau dia onani di hutan karena ada anak-anak di rumah. Dan benar, anaknya memang sedang di usia yang aktif-aktifnya. Ditambah istrinya yang sakit keras. Kata tetangganya pun, bapak ini orang baik. Rajin banget ibadah. Tapi Detektif Park merasa mata peramalnya yang bisa ngelihat orang jahat itu gak akan tertipu. Orang gereja sampai-sampai demo meminta bapak itu dibebaskan. Karena berhari-hari dipukuli, dipaksa mengaku oleh dua polisi kampret ini, bapak ini mau gak mau bikin pengakuan palsu yang ceritanya pun sebenarnya karangan mereka berdua. Karena si bapak menyinggung soal toilet sekolah, Detektif So jadi kepikiran sama kata-kata dua siswi SMP saat itu. Besoknya dia langsung ke sana. Setelah menemui siswi itu, dia langsung ke toilet yang dimaksud. Bukannya mendapati si pembunuh, dia malah dianggap cabul sama guru yang gak sengaja ada di sana. Guru itu tiba-tiba bercerita kalau beberapa kali dia mendengar tangisan dari rumah di bukit dekat sekolah. Detektif So langsung sana. Tapi wanita itu kelihatannya terlalu takut untuk bertemu seseorang. Si Polwan pun diminta ke sana. Siapa tahu kalau sesama wanita dia mau diajak ngobrol. Dan benar, dia tiba-tiba bercerita. Suatu malam, di tengah hujan, dia diculik, diperkeos, lalu diikat persis seperti korban-korban meninggoy akhir-akhir ini. Sayangnya dia nggak berani ngeliat muka si pelaku, karena takut ketahuan kalau dia masih hidup. Tapi yang dia ingat, tangan si pelaku terasa lembut kayak tangan wanita. Detektif So langsung ke ruang interogasi dan mengecek tangan si bapak aneh ini. Tangannya kasar.
Mereka jadi berantem karena sama-sama kekeh dengan keyakinannya masing-masing. Tapi tiba-tiba radio memutarkan lagu yang di-request si pembunuh sebelum melakukan aksinya. Hujan pun turun. Kepala polisi meminta bantuan ke pusat untuk melakukan patroli besar-besaran di sekitar sana. Tapi ternyata polisi daerah lain juga sedang dikerahkan untuk menekan aksi demo di kota lain. Bener aja, paginya ditemukan satu orang wanita tergeletak meninggoy di persawahan. Saat diotopsi, berbeda dari korban-korban lainnya, di dalam vagina jasad ini ditemukan 9 biji buah persik. Bener-bener sinting sih ini pembunuh. Untungnya hari itu mereka dapat alamat dari si pengirim request lagu. Mereka buru-buru ke sana. 누구세요? 이 방에 박형규라는 사람 어디 갔어요? 지금 저 공장에 가 있을 시간인데. 야, 형규야! Park Hyun-gyu namanya. Dia mulai diinterogasi. Tangannya halus seperti pengakuan wanita penyintas tadi. Dia mengaku kalau dia baru pindah ke kota itu tahun lalu. Di bulan yang dekat-dekat dengan kasus pembunuhan berantai pertama. Dia juga mengiyakan kalau dia yang selama ini merequest lagu saat turun hujan. Tapi tidak dengan membunuh para wanita. Terjadilah saling ngotot antara polisi dengan Hyun-gyu. 어제 죽은 안미선 사망 추정 시간 저녁 7시 반에서 8시 사이 넌 그 시간에 라디오를 듣다 말고 뛰쳐나간 거야! 야, 조용고! 족같은 새끼야. 넌 몰랐나? 매! 죄 없는 사람들 잡아다 족치는 거 하여튼 난 안 당해. 절대 안 당해. 집에서 끝까지 들었단 말이지? 그렇다면 네가 마지막 노래를 기억 못할 리가 없어. 본인이 네가 그걸 들었다면 기억 못할 리가 없지. 기억 안 나요. 그대로 녹음된 거다. 비 오는 어젯밤에 밖에는 비가 주룩주룩 오고 어느새 몸이 근질근질거리기 시작하지. 네가 늘 하는 짓이 있으니까 넌 네 방에 불을 켜둔 채로 나왔지. 이리저리 돌아다녔어. 그리고 갈대밭에 숨어서 비까지 흠뻑 맞으면서 짜릿하고 즐겁지. 쟤는 여자 몸에 이런 걸 쑤셨어. 구승을 몇 조각 넣었는지는 기억나? 집어쳐요. 하지 마! 안돼, 새끼야! Karena flying kick tadi, detektif Cho nggak boleh masuk ke ruang interogasi lagi. Nggak ada saksi, nggak ada bukti, sebuntu itu. Karena detektif Park menyinggung soal Kwang Ho, detektif So ingat kalau dulu Kwang Ho pernah memberi pengakuan seakan dia melakukan pembunuhan itu. Mereka mulai mendengar ulang rekaman itu. Mereka pun engeh kalau pengakuan Kwang Ho ini adalah penggambaran Kwang Ho tentang apa yang dia lihat. Berarti dia satu-satunya saksi mata. Mereka buru-buru ke kedai orang tua Kwang Ho. Di sana ternyata ada detektif Choi yang sedang mabok-mabok karena stres diomeli kepala kepolisian. Kwang Ho nggak ada di sana. Detektif So mencarinya ke rental dingdong. Tiba-tiba polisi memberitakan tentang kasus detektif yang menyalahgunakan predikatnya untuk menyiksa para tersangka. Karena sangat relate dengan berita itu, detektif Choi yang dalam pengaruh alkohol ngamuk-ngamuk. Duh. Kwang Ho yang takut detektif Cho ngamuk langsung kabur dari sana. Karena berhari-hari disiksa di ruang interogasi saat itu, Kwang Ho jadi takut sama polisi. Tapi setelah dibujuk dengan beberapa pertanyaan, Kwang Ho mengaku kalau saat itu, malam hari dengan hujan yang lebat, dia bersembunyi di tumpukan jerami dan bisa menyaksikan dengan jelas proses kematian wanita yang dia sukai itu. Tentu dia melihat wajah si pelaku. Mereka pun langsung menyodorkan foto Hyun-gyu. Entah kenapa, seketika mata Kwang Ho terbelalak dan malah mengingat tentang dirinya yang dulu tanda kutip dibakar. 차려 임마 정신! 잘 좀 봐. 뜨겁다. 사진을 보라니까.
어렸을 때 공이 날 집어던졌다 저 사람이. 야, 이 새끼들아! 야, 아저씨! 새끼가 이게! 야, 이 새끼가! 야, 거우야! 너 찾는다고, 임마! 진짜 오잖아, 임마! 자, 일로 와! 야, 빨리! 어? 아이, 가! 진짜! 오지 마! 야, 이 새끼야! Karena satu-satunya saksi mata meninggoy, Hyun-gyu pun dibebaskan. Di tengah kebuntuan, tiba-tiba tim forensik menemukan tetesan sperma di pakaian korban. Yang berarti DNA Hyun-gyu bisa dicek kesamaannya dengan DNA yang ada di sperma itu. Dan tentu itu akan jadi bukti yang sangat kuat. Tapi sayang, di tahun segitu Korea belum punya teknologi secanggih itu. Satu-satunya cara, mereka harus mengirimnya ke lab di Amerika. Kini mereka tinggal menunggu hasil DNA. Kaki detektif Cho ternyata jadi bengkak berkepanjangan karena paku yang menyucuknya kemarin. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, ternyata dokter harus mengambil tindakan amputasi karena kakinya terkena tetanus. 다행이야. 무릎 밑에서 자르줄게. 가족이시죠? 저 친구 가족이 없어. 이거 수술 동의서니까요. Hari-hari berlalu, hasil tes DNA belum datang juga. Pacar detektif Park juga sampai khawatir dengan dirinya karena kelihatan banget kalau dia stres berat. Sembari menunggu hasil DNA, detektif So selalu membuntuti Hyun-gyu. Tapi sayang, malam itu dia ketiduran. Ditambah, mobilnya nggak mau di starter. Di sisi lain, pacar detektif Park yang seorang perawat harus pergi ke rumah pasiennya karena penyakitnya kambuh. Sepulangnya ke kantor, detektif So overthinking karena dia baru aja membiarkan orang yang amat sangat dicurigainya berkeliaran tanpa pengawasannya. Pacar detektif Park selamat. Memang sedang hari sialnya siswi SMP ini. Dia jadi korban pencabulan juga pembunuhan dari pembunuh berantai ini. Paginya, jasadnya ditemukan dengan kondisi mengenaskan. Semua peralatan yang tadi si pembunuh keluarkan dari tas sekolahnya lagi-lagi dimasukkan ke dalam vagina korbannya. Dan siswi SMP itu adalah siswi yang detektif So kenal. Amarah detektif So memuncak. Dia langsung ke kosan Hyun-gyu, menyeretnya ke rel kereta dekat sana, mulai memukuli dan menendangnya. Sampai-sampai dia menodongkan pistolnya. 말해. 네가 죽였다고 말해. 전부 말하란 말이야, 이 새끼야! 그래, 내가 죽였다. 이 말이 듣고 싶은 거지? 이제 좀 속이 시원해? Tiba-tiba detektif Park datang, membawa hasil DNA dari Amerika. Detektif Solah yang akan membuka dokumen itu. Dan alangkah kagetnya dia, hasilnya adalah DNA di sperma dan DNA Hyun-gyu tidak cocok. Terlihat raut kekecewaan, kekesalan, kebingungan bercampur aduk di muka detektif So. Detektif So yang selalu berpakem pada data, kali ini kalah dengan emosinya dan tetap ingin mendor Hyun-gyu. Detektif Park sekali lagi menatap mata Hyun-gyu. Tapi dia sadar, matanya yang katanya mata peramal itu pun sebenarnya nggak bisa ngebedain yang mana mata penjahat, yang mana yang bukan.
Hyun Gyu pun menghilang dalam kegelapan. Belasan tahun kemudian, detektif Park menikahi pacarnya dan udah punya 2 anak yang udah besar-besar juga. Dia udah pensiun jadi polisi dan jadi sales mesin juicer. Di tengah perjalanan, dia meminta si sopir menepi. Ternyata dia pingin bernostalgia di persawahan di mana dulu dia melihat jasad wanita tergeletak di selokan. Di tengah mengintip selokan itu, seorang bocah heran dengan apa yang dilakukan Park. Dia terlihat keheranan karena ternyata beberapa hari yang lalu dia memergoki seseorang persis seperti apa yang dilakukan Park tadi. Dia juga menanyakan hal yang sama dan jawaban orang itu adalah dia ingat dulu dia pernah melakukan sesuatu di selokan itu. Dia kesini untuk nostalgia. Muka Park langsung kelihatan gak enak. Dia lalu bertanya, apakah bocah ini melihat mukanya? Bagaimana perawakannya? Benar, dia melihatnya. Tapi perawakannya, ya layaknya orang biasa. Tamat. Sekali lagi, film ini berdasarkan kasus nyata. BTW pembunuh betulannya udah ketangkep kok. Kalau yang penasaran sama detail lengkapnya, cari aja kasus Hwasong di Google maupun di YouTube. Banyak yang udah bahas. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengambil omongan dari bocah di akhir film tadi. Kita sebenarnya emang gak bisa ngejudge baik dan jahatnya seseorang melalui penampilan sih. Orang yang kelihatannya sangar belum tentu jahat. Orang yang kelihatannya alim belum tentu baik. Bisa jadi dia lebih iblis daripada Raja Iblis. Oke, jadi itulah cerita alur film Memories of Murder yang KJT Nerd bawakan. Dengan kisah kejar-kejaran antara detektif dengan pembunuh berantai satu ini, rating KJT Nerd kasih buat film ini 9,5/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJT Nerd signing out.